Bayangkan sebuah negara besar dengan jutaan pencinta sepak bola, stadion selalu penuh, dan mimpi yang belum pernah benar-benar terwujud sejak puluhan tahun lalu. Kini, seorang pelatih kelas dunia datang dan berkata, negara ini sangat mirip dengan Kanada. Teman-teman, pernyataan ini bukan kalimat biasa, ini adalah sinyal, ini adalah harapan. Dan bisa jadi ini adalah awal dari babak baru sepak bola Indonesia menuju Piala Dunia. Dan itu sekarang resmi John Heckman. Dan di video ini kita akan membahas alasan paling kuat kenapa John Heckman menerima pinangan PSSI. Apa visi besarnya untuk timnas Indonesia dan seberapa realistis mimpi Garuda terbang ke Piala Dunia 2030. Tapi sebelum kita masuk ke lebih dalam, saya mau ingatkan dulu, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di channel ini kita akan terus membahas timnas Indonesia dengan sudut pandang yang jujur, mendalam, dan tentunya penuh harapan. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. PSSI secara resmi mengumumkan penunjukan John Heckman sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada Sabtu 3 Januari 2026. Bukan kontrak pendek, bukan proyek instan. PSSI memberikan kontrak jangka panjang 2+2 tahun. Yang artinya 2 tahun pertama dengan opsi perpanjangan 2 tahun berikutnya. Lebih menarik lagi, Heckman tidak hanya menangani timnas senior, tapi juga timnas U23. Ini menegaskan satu hal, PSSI tidak sedang menambal, tapi sedang membangun. Dalam wawancaranya dengan Canadian Press, John Heckman dengan jujur mengungkapkan alasan terbesarnya. Bukan soal uang, bukan soal popularitas, tapi soal proyek. Ini tentang menemukan proyek yang tepat, yang bisa Anda rasakan semangat dan intensitasnya dari para penggemarnya. Kalimat ini penting, teman-teman, karena Heckman adalah tipe pelatih yang hidup dari energi, dan Indonesia punya itu, bahkan berlimpah. Ketika Heckman menyebut Indonesia mirip Kanada, ini bukan perbandingan asal-asalan. Kanada dulu negara besar, kaya atlet, sepak bolanya bukan olahraga utama. Infrastrukturnya belum mapan, prestasinya minim di level dunia. Namun apa yang terjadi? Di tangan seorang John Heckman, Kanada lolos Piala Dunia 2022. Ranking FIFA melonjak dari 77 ke 33. Identitas permainan terbentuk, pemain lokal berkembang, dan naturalisasi dimanfaatkan secara cerdas. Dan kini Heckman melihat pola yang sama dengan di Indonesia. Indonesia saat ini tidak kekurangan bakat. Dari pemain lokal seperti Rizky Ridho, simbol bek modern Indonesia. Beckham Putra, referensi teknik dan keberanian pemain muda. Hingga pemain diaspora dan naturalisasi yang berkarir di Eropa. Jay Ises di Sassuolo, Kevin Dick di Borussia Mönchengladbach, dan Kelvin Verdong di Lille. Inilah yang membuat Heckman tertarik. Kombinasi darah lokal dan pengalaman Eropa. Bagi Heckman, ini bukan masalah, ini justru kekuatan. Heckman sudah terbiasa dengan skema ini. Di Kanada, dia berhasil memadukan pemain lokal dengan diaspora tanpa merusak identitas nasional. Dan hal yang sama ingin ia lakukan di Indonesia. Naturalisasi bukan tujuan. Naturalisasi adalah alat. Tujuannya tetap satu, membangun tim nasional yang kompetitif dan berkarakter. Sepanjang sejarah, Indonesia baru sekali tampil di Piala Dunia tahun 1938, masih dengan nama India Belanda. Setelah merdeka, belum pernah lagi.
Kini, John Herman datang dengan satu target besar membawa Indonesia ke Piala Dunia 2030. Ini bukan mimpi kosong, ini target yang dihitung dengan kontrak jangka panjang, dukungan federasi, basis pemain yang terus berkembang, dan fanatisme supporter yang sangat luar biasa. Hal yang menarik dari Herman adalah pendekatannya. Dia tidak ingin datang sebagai orang asing, dia ingin menjadi bagian dari Indonesia. Anda harus memahami orang-orang dan budayanya untuk membangun koneksi itu. Karena itu, Herman dikabarkan akan datang lebih cepat ke Indonesia. Bukan untuk liburan, tapi untuk belajar budaya, karakter pemain, hingga cara berpikir masyarakat sepak bola Indonesia. John Herman bukan nama kosong. Prestasinya meloloskan Kanada ke Piala Dunia 2022, membawa Kanada Putri ke Piala Dunia 2007 dan 2011. 2 medali perunggu Olimpiade 2012 dan 2016. Satu-satunya pelatih yang membawa tim putra dan putri dari satu negara ke Piala Dunia. Ini bukan eksperimen, ini adalah arsitek sepak bola. Bersama Indonesia, Herman langsung dihadapkan pada jadwal yang sangat padat. FIFA Series di bulan Maret, Piala AFF atau Asian Championship bulan Juli, FIFA Matchday Juni, September, Oktober, dan November. Tidak ada waktu adaptasi yang lama, tapi Herman sudah terbiasa dengan tekanan. Teman-teman, kedatangan John Herman ini bukan jaminan instan ke Piala Dunia. Tapi ini adalah langkah paling serius yang pernah diambil sepak bola Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Ini bukan soal pelatih asing, ini soal arah, soal kesabaran, dan soal kepercayaan pada proses. Garuda mungkin belum terbang tinggi hari ini, tapi untuk pertama kalinya kita tahu kemana arah terbangnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap dukung Timnas Indonesia dengan cara yang sehat dan penuh harapan. Saya Irfan dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.